LCMA. Silakan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat baik yang hadir di masjid ataupun yang mendengarkan lewat Zoom atau lewat radio di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga pagi ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam dan doa kita sanjungkan kepada junjungan kita, syafaat kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya akan membahas salah satu dari sumber hukum di dalam Islam, yaitu saddul dzara'i. Saddul dzara'i. Perlu saya jelaskan bahwa sumber hukum dalam Islam itu banyak. 4 yang disepakati oleh 4 mazhab, yaitu pertama Al-Quran. Sumber hukum yang utama adalah Quran. Ya, contohnya seperti sholat Jumat wajib berdasarkan ayat Quran. Sholat Jumat wajib berdasarkan ayat Quran. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Jika dipanggil untuk sholat Jumat, jika dikumandangkan azan pada hari Jumat, maka segeralah mengingat Allah, tinggalkan dulu. Itu ayat menunjukkan bahwa sholat Jumat hukumnya wajib. Yang kedua, sumber yang kedua adalah sunnah. Sumber hukum yang diambil dari hadis Nabi atau dari sunnah Rasulullah SAW. Contohnya bahwa amal ibadah harus pakai niat berdasarkan hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Amal hanya diterima jika disertai niat. Yang ketiga, ya, sumber hukum juga diambil dari ijma yang sudah disepakati ulama. Yang sudah disepakati ulama maka bisa dijadikan landasan hukum. Antara lain, ulama sepakat sholat yang wajib 5 waktu atau sholat 5 waktu hukumnya wajib, maka itu sudah dijadikan dasar. Jadi kalau ulama sudah sepakat, yang dimaksud dengan ulama sepakat, sepakat seluruh dunia sepakat, nggak ada perbedaan. Kalau ada yang berbeda berarti bukan ijma. Ya, ada ijma, ada khilaf, yang masih terjadi perbedaan itu namanya masalah khilaf. Tapi kalau sudah jadi masalah ijma, kita nggak boleh berbeda lagi. Kita sepakat harus dijadikan pegangan. Yang keempat, ya, sumber hukum dari qiyas, yaitu masalah yang belum ada dalilnya disamakan dengan masalah yang sudah ada dalilnya karena ada kesamaan. Contohnya kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, sebelum sholat itu sunnah kita mengucapkan niat usolli fardhu subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Dalilnya dikiaskan dengan haji karena haji dalilnya jelas di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi mengucapkan niat. Kalau niat haji
hanya diucapkan, samakan saja hukumnya untuk niat sholat diucapkan juga. Jadi itu qiyas. Ada lagi sumber hukum yang lain seperti istihsan, sesuatu yang dianggap baik oleh ulama maka baik juga menurut Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah seperti kita zakat fitrah, dalam hadis disebutkan bahwa zakat fitrah itu dengan makanan, tapi baik juga kalau seandainya diganti dengan uang, dan itu yang dipraktekkan. Itu dalilnya apa? Istihsan, sesuatu yang dianggap baik oleh ulama maka insya Allah bagi Allah baik juga, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, mastahsanahul muslimun fahuwa indallahi hasan. Apa yang dianggap baik oleh orang muslim, orang muslim di sini ulama tentunya. Kalau orang awam nggak bisa menilai yang baik dan yang buruk, bukan nggak bisa, tapi karena mereka tidak memiliki dalil yang cukup untuk bisa mengetahui yang baik dan yang buruk, maka bagi Allah juga baik. Itu contohnya. Contoh maqasid yang kemudian sumber hukum juga, maqasid atau maslahat. Maqasid atau maslahat misalnya ya kita pakai masker itu adalah dalilnya maslahat, lebih kemaslahatan untuk menjaga nyawa kita kalau khawatir kena wabah corona dan bisa mematikan, karena terbukti banyak yang meninggal ya setelah terkena corona, maka kita wajib menjaga diri dengan pakai masker. Nah itu sumber hukum ya, masih banyak lagi sumber hukum yang lain. Hari ini saya akan membahas salah satu sumber hukum. Salah satu sumber hukum adalah saddud dzara'i. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya kira-kira tindakan preventif, tindakan jaga-jaga, tindakan antisipasi ya, tindakan preventif. Jangan sampai terjerumus kepada perkara yang tidak diinginkan, atau jangan sampai kita kena mudarat, atau jangan sampai kita melakukan yang haram, maka sebab-sebab menuju ke sana juga dilarang. Jadi sebab-sebab yang menyebabkan kita mudarat, sebab-sebab terjadi permusuhan, sebab-sebab terjadi perkara yang diharamkan, maka sebabnya itu diharamkan juga, walaupun hukum asalnya boleh. Walaupun hukum asalnya boleh, dilarang. Kenapa? Karena bisa berakibat yang lebih fatal. Nah, itu namanya saddud dzara'i. Saddu artinya secara bahasa adalah menutup. Saddu menutup atau membendung. Bendungan air itu dalam bahasa Arabnya namanya saddun. Jamaknya sudur. Ya, saddun itu bendungan. Ya, jadi saddu membendung, menutup, mengerem ya. Adzara'i jamak dari kata dari'ah, artinya sebab. Dzara'i sebab-sebab, menutup sebab-sebab ya, menutup sarana-sarana, menutup ya sesuatu yang bisa berakibat yang lebih fatal. Ini itu namanya dzara'i. Jadi saddud dzara'i apa itu nak? Maksudnya di dalam ilmu usul fikih ya, ibarat an amrin ghairi mamnu'in binafsihi, yaitu perkara yang tidak dilarang secara tersendiri, yukhafu min irtikabi, tapi kalau dibolehkan ya al-wuqu' fi mamnu', khawatir menjerumuskan kepada yang terlarang. Sebenarnya tidak dilarang ya, tapi kalau kita biarkan bisa menyebabkan terjadi yang terlarang. Seperti contoh, ya anak kecil pakai handphone gak ada masalah kan ya. Boleh pakai handphone, kenapa? Karena itu mungkin bagian daripada main-main juga. Anak-anak mau main-main juga, mau lihat-lihat gambar, mau apa gitu kan. Tapi bisa menyebabkan mereka buka-buka akun-akun yang nggak baik, atau channel-channel yang nggak baik, atau gambar-gambar yang nggak baik, atau video-video yang nggak baik, maka boleh kita larang. Melarang sesuatu yang sebenarnya boleh karena khawatir terjerumus kepada yang nggak boleh. Ya, makanya di dalam hadis Nabi pernah mengatakan, kata Rasulullah, la yablughu 'abdun ya, seorang hamba tidak akan sampai kepada darajatul muttaqin, tingkatan orang yang bertakwa, hatta yatruk ma la ba'sa bihi,
makhafata ayyakuna bihi ba'sun. Meninggalkan sesuatu yang sebenarnya tidak apa-apa tapi khawatir ada apa-apa. Jadi meninggalkan, jadi tidak sampai kepada derajat orang yang bertakwa, seseorang hamba atau seorang hamba hingga dia meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa, khawatir terjadi apa-apa. Jadi kalau kita larang anak kita, kamu pegang handphone untuk waktu belajar saja, jangan setiap saat, nggak boleh, gitu kan? Kita larang, apa hukumnya? Boleh. Kenapa? Karena potensi akan terjadi yang terlarang nanti. Dia buka-buka YouTube, buka-buka, sekarang nggak bisa lagi dirembat, ya. Semuanya bisa, kecuali kalau pemerintah channel-channel yang nggak baik atau video-video yang nggak baik, gambar-gambar yang nggak baik itu diblokir semua. Nah, ini baru, ya. Tapi sekarang bisa semua. Jadi khawatir anak kita jadi rusak gara-gara itu, boleh kita larang. Jadi kalau MUI mau mengharamkan channel tertentu, boleh demi keselamatan, ya, demi keselamatan bangsa, gitu kan, ya. Nah ini definisi daripada saddul dzara'i, itu melarang sesuatu yang boleh karena dikhawatirkan bisa menjerumuskan kepada sesuatu yang tidak boleh. Sumber hukum seperti ini banyak contohnya dalam Al-Quran dan hadis. Banyak larangan-larangan dalam Al-Quran dan hadis sebenarnya untuk sesuatu yang sebenarnya hukum awalnya tidak dilarang, tapi khawatir terjadi hal yang terlarang maka jadi dilarang juga. Contohnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita mencaci agama lain, menjelekkan agama lain, ya, menjelekkan penganut agama lain. Kenapa? Karena kalau kita jelekkan, kita caci maki mereka, mereka akan balas. Gak selesai-selesai, berantem nanti, ya, tawuran nanti, gitu kan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun." Allah berfirman dalam ayat ini, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah." Jangan kalian celah mereka yang menyembah Tuhan selain Allah. Fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilmin. Nanti mereka pasti membalas. Mereka celah Allah, mereka caci maki Allah, mereka jelek-jelekkan Allah, 'adwan bighairi 'ilm, hanya sekedar mau membalas tanpa ilmu. Mereka kenal Allah juga enggak, gitu kan. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Kenapa? Karena kami memang jadikan manusia itu merasa benar apa yang mereka lakukan. Kita jelekin pasti balas dia. Ya, mau yang kita katakan itu benar atau tidak dia pasti balas. Saya balas dulu dah pokoknya, ya. Emang enak aja dia jalanin gua, gitu kan. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum. Nanti di hari kiamat kata Allah, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun, dan Allah yang akan memberitahu kesalahan mereka. Jadi boleh-boleh aja kita boleh menganggap wajib, kita menganggap bahwa agama Islam agama yang paling benar, tapi tidak perlu bicara tentang agama lain. Agama Islam agama yang paling benar, ya. Agama Islam adalah agama yang paling diridhoi Allah. Agama lain, ya, insya Allah dipahami dari kalimat seperti itu. Gak usah kita nyebut-nyebut agama lain, ya. Gak usah nyebut-nyebut. Kita ajarkan bahwa Allah itu esa, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah lebih dari satu, maka dunia ini akan berantakan. Selesai, ya. Kita gak usah bicara agama lain. Biarkan agama lain, biarkan umat Islam memahami dari kalimat tersebut. Gak perlu kita caci maki agama lain. Kenapa? Karena kalau kita caci maki, kita nyebut-nyebut nama agama lain, maka atau kita koreksi agama lain, mereka pasti balas. Nah ini sekarang kan banyak di Indonesia orang yang mencaci agama Islam. Nggak usah mencaci agama Islam, pasti orang Islam akan marah nanti. Pasti orang Islam akan marah. Kita juga orang Islam nggak usah nyebut-nyebut agama lain. Masing-masing sesuai dengan keyakinan. Ini antar agama,
apalagi antar mazhab sama-sama muslim. Nggak usah caci maki, lu itu ngapain kunut, nggak usah, karena masing-masing sudah ada dalilnya sendiri. Karena pasti dia jawab juga, pasti dia jawab, karena setiap orang merasa benar. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum, setiap umat kami jadikan dia merasa benar apa yang dia lakukan. Percuma aja ente ngomong begitu ya. Kalau ente mau menyebutkan dalil bahwa kunut itu nggak ada ya silakan, tapi nggak usah mengatakan orang yang kunut ahlul bid'ah. Nggak usah, karena kata-kata seperti itu bisa nyakitin orang ya. Maulid bid'ah gitu kan, nggak usah nyakitin orang gitu kan ya. Jadi bagi ente bahwa maulid nggak perlu ya sudah silakan ya. Bagi ente kunut nggak perlu ya silakan gitu kan. Tapi bagi yang mengatakan kunut disunahkan, karena mereka punya dalilnya juga ya. Dulu saya 14 tahun di Ponorogo, kunut setiap subuh. Ya, mazhab Maliki juga kunut, mazhab Syafi'i kunut gitu kan ya. Jaga kunut Hanafi sama Hambali. Kenapa? Masing-masing ada dalilnya. Masing-masing punya dalilnya. Berpegang kepada dalil yang dia yakini benar. Itu sudah selesai. Enggak usah kita sampai perpanjangin jauh diperpanjang gara-gara hal yang sepele. Yang salah itu yang nggak sholat subuh ya. Kunut nggak kunut kecil masalahnya ya. Nah ini jangankan antar mazhab, antar umat Islam, antara muslim non muslim pun kita nggak boleh saling celah, nggak boleh saling celah. Hidup berdampingan. Ya, Nabi kita Muhammad SAW waktu di Madinah, ya berdampingan dengan orang Yahudi. Ada perkampungan Fadak, ada perkampungan Bani Quraidah, ada perkampungan Bani Nadir. Itu penghuninya adalah orang non-Muslim, yaitu agama Yahudi. Penduduk Yahudi di sana. Nabi sampai mengatakan, "Man adza binniyan faqad adzani." Yang menyakiti orang non-Muslim yang tinggal di Madinah sudah menyakiti aku. Itulah agama Islam sudah mengajarkan toleransi. Ya, nggak usah saling caci maki, masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Kita mau ngajak dia kepada Islam, ajak dengan cara baik-baik. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik, bukan nasihat yang bikin dia marah, bukan nasihat yang bikin permusuhan, bukan nasihat yang bikin nyakitin hati, bukan nasihat yang bikin orang murka gitu kan. Nasihat yang baik kata Allah. Wajadilhum billati hiya ahsan, kalau harus berdebat dengan cara yang terbaik, bukan berdebat pakai caci maki, bukan ya. Jadi itu salah satu tindakan preventif di dalam agama Islam atau saddud dzara'i. Kita dilarang mencela agama lain karena mereka pasti balas. Orang lain pun nggak usah mencela kita, ya sesuai dengan keyakinan. Yang terjadi yang ada di YouTube anak-anak santri yang lagi vaksin, mereka nggak mau dengerin musik, nggak usah dikomentarin keyakinan dia, nggak usah dikomentarin keyakinan dia. Dia meyakini musik nggak boleh, terserah bebas. Ya, ente meyakini musik nggak boleh, tutup telinganya. Ya, menghindar ke tempat. Alhamdulillah mereka masih mau. Kalau mereka meyakini wah nggak boleh musik, aneh nggak mau vaksin, gimana tambah parah lagi jadinya. Ya, alhamdulillah mereka masih mau datang walaupun tutup telinga. Tak usah dikomentari, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Telinga dia, kecuali kalau yang dia tutup itu telinga kita, ini bermasalah. Yang dia tutup telinga dia, nggak usah kita komentari. Dulu ya waktu pernah ada yang komentari tentang cadar, wajah-wajah dia mau tutup, biarkan, itu keyakinan dia. Yang penting bukan muka ini yang ditutupin, gitu kan? Ya dia nutup muka dia, haknya dia. Masing-masing orang mau nutupin badan dia silakan, ya. Mau nutupin badan dia silakan, ya. Muka dia sih dia mau tutupin silakan, nggak usah dikomentari sama sekali, ya. Mau komentarin hal yang nggak penting. Akhirnya sekarang kita pakai cadar semua sekarang, ya. Jadi banyak yang ngejek cadar gitu kan, ya. Sekarang kita pakai cadar semua jadi akhirnya, ya. Jadi keyakinan seorang udah kita nggak usah komentar, ya. Contoh tindakan preventif lainnya, Allah Subhanahu wa taala melarang orang Yahudi, ya, dulu ya melarang orang Yahudi mancing hari Sabtu. Kenapa dilarang mancing hari Sabtu? Karena hari Sabtu hari ibadah mereka. Khawatir mereka terlena dengan mancing, lupa ibadah, lupa sholat, gitu kan.
Makanya dilarang mancing. Tapi alhamdulillah syariat umat Nabi Muhammad nggak segitunya aman. Ya, kita nggak dilarang beraktivitas hari Jumat. Ya, cuma pas azan Jumat tinggalkan jual beli, tinggalkan aktivitas. Kita masih lebih ringan syariatnya. Umat Nabi Muhammad syariatnya lebih ringan dibandingkan umat-umat terdahulu. Umat Nabi Musa hari Sabtu nggak boleh mereka mancing. Ya kenapa? Hari ibadah mereka. Jangan sampai nanti mereka terlena oleh mancing gitu kan, sehingga lupa ibadah. Lupa ibadah. Jadi itu tindakan preventif. Mancing boleh-boleh aja sebenarnya. Mancing dibolehkan. Cuma khawatir mereka terlena gara-gara mancing, lupa ibadah. Coba kalau syariat umat Nabi Muhammad begitu juga Allah larang juga ya. Tapi subhanallah umat Nabi Muhammad dijadikan syariatnya lebih mudah. Silakan beraktivitas, tapi kalau sudah dipanggil, sudah dikumandangkan azan idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, kalau sudah dipanggil untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, segera mengingat Allah, datang ke salat Jumat ya. Jadi fa idza qudiyatis salatu, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru, silakan menyebar ya, cari karunia Allah, aktivitas kembali. Jadi syariat Islam lebih mudah dibandingkan syariat umat terdahulu. Contoh yang lain tindakan preventif ya. Jadi melarang sesuatu yang sebenarnya enggak apa-apa tapi khawatir terjadi apa-apa. Di dalam Islam ya banyak yang bertanya, Ustaz, emang benar menggambar itu enggak boleh? La'anallahul musawwirin. Allah melaknat orang yang menggambar. Sebenarnya bukan gambarnya, bukan ya. Apalagi menggambar, melukis itu sudah jadi seni gitu kan ya. Kemampuan seorang, kehebatan seorang di dalam melukis gitu kan ya. Bukan melukisnya itu yang dilarang sebenarnya ya. Dulu, nah ini menggambar itu ada dua pemahaman. Menggambar ya dengan cat, menggambar dengan pahat. Itu yang ada dua makna. Menggambar dengan cat, menggambar dengan pahat. Dalam beberapa hadis Nabi menyebutkan bahwa dulu awalnya orang nyembah patung ya, mereka menggambar orang-orang soleh dengan memahat. Jadi dia pahat. Jadi ini orang soleh ini sesepuh kita ini udah meninggal nih. Ya, supaya bisa ngobatin kekangenan kita sama sesepuh kita bikin patungnya. Gitu kan. Akhirnya dibikinkan patung. Lama-lama generasi itu tahu bahwa itu patung cuma untuk mengingat doang. Tapi lama-lama disembah orang. Jadi itu penyebab Nabi melarang menggambar. Bukan gambar yang lukisan, ya karena nggak akan disembah kalau lukisan. Yang disembah itu umumnya adalah berbentuk patung, ya, berbentuk patung. Nah itu penafsiran. Tapi kalau ada yang mau hati-hati, Ustadz bagi saya ya silakan, hargai masing-masing orang. Ini meyakini patung, ini meyakini gambar walaupun dengan cat juga. Ya silakan, ya. Ente dengan keyakinan ente, ini dengan keyakinan dia. Ya. Jadi kenapa dulu dilarang menggambar? Karena gambar dijadikan sesembahan. Wasawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Di sini disebutkan ya. Jadi dulu mereka menggambar orang-orang soleh lalu akhirnya disembah. Nah, menggambar yang bisa disembah ini orang nggak menyembah gambar lukisan, orang menyembah gambar dipahat, gitu kan? Jadi itu sebabnya. Jadi itu menggambarnya sebenarnya nggak apa-apa, cuman memahatnya nggak ada masalah. Cuman akibatnya itu jadi sembahan itu yang lebih fatal, ya. Jadi lebih fatal lagi. Jadi kenapa kita dilarang menggambar? Karena khawatir itu tadi, ya. Kemudian di dalam Islam juga, ya, di mana Rasulullah SAW melarang. Rasulullah SAW melarang, ya, membangun masjid di kuburan. Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Dilarang membangun masjid di kuburan, ya. Sebenarnya bukan bangun masjidnya, tapi khawatir lama-lama orang kirain umat Islam itu nyembah kuburan. Oh, kita ini selama ini nyembah itu dulu, engkongan itu, ya. Jadi
khawatir orang kirain umat Islam menyembah kuburan. Sebenarnya semua bumi ini adalah masjid, kata Nabi. Ya, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah jadikan untukku ya bumi secara keseluruhan sebagai masjid dan sebagai alat untuk bersuci. Kita bisa bersuci dengan tayamum, dengan tanah, gitu kan? Dan bisa juga kita jadikan masjid semua tanah, gitu kan? Berarti semuanya boleh dijadikan masjid. Tapi kenapa Nabi melarang untuk bangun masjid di kuburan? Khawatir yang lebih parah lagi. Ya, generasi setelah kita mungkin kita tahu dan paham, tapi generasi setelah kita nganggap kita nyembah kuburan, akhirnya yang disembah kuburan ya. Jadi kalau gitu, udah kita langsung aja sholatnya di depan kuburannya dah, ya. Ngapain masjid ini di depan kuburannya aja gitu kan langsung. Nah ini khawatir salah paham. Jadi itu tindakan preventif. Jadi kenapa dilarang bangun masjid di kuburan? Khawatir orang nyembah orang mati. Kita nggak boleh nyembah orang mati, ya. Contoh yang lain, tindakan preventif di dalam Islam, ya. Di dalam Islam nggak boleh kita nyaci maki orang tua orang lain, ya. Nabi pernah mengatakan dalam hadis, la yasubbur rajulu abah. Nggak boleh seorang mencaci maki ayahnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, emang ada orang nyaci maki ayahnya? Kata Nabi, yasubbu abar rajul, fayasubbu abah, fayasubbu ummah, fayasubbu ummahu. Awalnya dia nyaci maki ayah orang lain, ya, ayah orang lain. Tapi orang tersebut membalas dengan mencaci maki ayahnya, maka berarti sama saja dengan dia mencaci maki ayahnya. Kalau dia mencaci maki ayah orang lain, ayahnya nggak akan dicaci maki. Jadi Nabi melarang kita nyaci maki ayah orang lain. Kenapa? Karena bisa berakibat ayah kita dicaci maki. Kalau ayah kita dicaci maki gara-gara dia membalas kita nyaci maki, berarti kita yang nyaci maki orang tua. Tanpa itu kita orang tua kita nggak dicaci maki sama sekali. Jadi makanya di dalam Islam segala akibat mudarat yang diakibatkan oleh perbuatan kita wajib bertanggung jawab juga. Kita ngelempar orang, dibalas sama orang tersebut, dibalas dilempar juga dengan batu gitu kan. Kita nggak kena, tapi kena kaca orang. Oh bukan dia saja yang tanggung jawab, ente tanggung jawab. Karena kalau ente nggak ngelempar dia nggak akan melempar. Dia tanggung jawab, ente juga tanggung jawab. Sampai diganti. Kalau dia mau ganti, alhamdulillah. Apa? Kalau ganti Pak, dia mau ganti, alhamdulillah. Dia nggak mau ganti, kita tanggung jawab. Tanpa ente lempar dia, kaca dia nggak pecah. Nah ini segala sesuatu mudarat yang diakibatkan oleh perbuatan kita bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab juga ya. Dulu beberapa bulan yang lalu saya sempat menyampaikan, Ustaz, ya ada orang banyak, Ustaz, apa hukumnya bawa anak ke masjid? Boleh, tapi kalau anak tersebut ya nginjek kepala orang, nginjek kacamata orang, siap tanggung jawab. Karena akibat perbuatan kita, apapun mudarat yang diakibatkan oleh perbuatan kita tanggung jawab. Nggak bisa kita lepas tangan begitu aja ya. Jadi kalau mau bawa anak, kasih tahu anaknya, kamu mantem-mantem, jangan ganggu orang. Kalau ada yang terganggu, wajib kita yang minta maaf, karena kita yang bawa, gitu kan? Nah itu yang harus kita ingat. Segala sesuatu mudarat akibat perbuatan kita, maka kita wajib bertanggung jawab. Wajib bertanggung jawab. Ya, kita punya anggota keluarga, naudzubillah gitu kan ya, terganggu pikirannya gitu kan ya, kita nggak tahan di rumah, keluar mecahin rumah orang, wajib tanggung jawab. Orang gila ya, bukan orang gilanya, inti yang wajib jaga ini, karena itu anggota keluarga inti gitu kan, inti yang wajib jaga ini. Karena dalam Islam ya, kejahatan yang terjadi tanpa disengaja, maka keluarga ikut tanggung jawab. Orang bilang nggak sengaja, karena dia nggak punya pikiran, ya, maka keluarga semuanya tanggung jawab. Jadi itu dalam Islam. Jadi contoh yang lain lagi, dalam hadis ya, di mana dalam hadis ada seorang ibu ya, ummu walad, ibu ummu walad, hamba sahaya punya anak dari majikan, namanya ummu walad ya,
hamba sahaya punya anak dari majikan. Ini muamalah ya, dia menjual hamba sahaya kepada ayah dari anaknya. Ya. Kan dalam Islam seorang yang punya hamba sahaya boleh dia kawin. Tapi kalau lahir anaknya dari hamba sahaya tersebut, maka itu jadi ummu walad, ibu anaknya, gitu kan? Ibu anaknya. Nah ini ibu anaknya ini, ummu walad ini, dia menjual hamba sahaya kepada ayah anaknya ya. Ibu anaknya menjual hamba sahaya kepada ayah anaknya. Lah Ustaz, itu kan ibu jual hamba saya ke ayah. Dalam Islam suami istri pun harus jelas hartanya. Jadi bisa aja istri menjual sesuatu kepada suami ya. Itu kan udah hampir beres seperti suaminya gitu kan. Karena dia adalah ayah dari anaknya. Ini adalah ibu dari anaknya gitu kan. Jadi dia menjual hamba saya kepada ayah dari anaknya dengan harga 600 dirham. 800 dirham. Ini hamba saya ada jual sama ente 800 dirham. Ya, udah bayarnya nanti aja. Nyicil aja 100 dirham per bulan. 100 dirham per bulan nyicilnya ya. Jadi per bulannya 100 dirham jadi 8 bulan. Oke, kata si Zaid dari ayah anaknya tadi. Oke, saya beli. Terus kata ummu walad, kata ibunya tadi ya, Anda beli cash 600 mau kan? Ente langsung dapat duit 600. Oh gak apa-apa, Anda butuh duit yang cash gitu kan? Kasihlah 600. Budak tadi dibeli sama dia. Dia berutang berapa Pak? 800. Karena tadi dijual juga 800, bayarnya nanti nyicil. Terus dibeli lagi 600. Jadi dia bayar 600, nanti dibayar berapa? Balikinnya berapa? 8 bulan, 100 8 bulan. Karena tadi belinya 800. Terus dibeli lagi langsung. Anda beli lagi, mau nggak 600? Cash sampai sekarang. Wow, udah mau dia. Dikasih uang cash ya. 600 nanti bayar 8 bulan. 8 bulan 100 800. Saat Aisyah mengetahui cerita itu, kata Aisyah, "Bi sama syaraita." Ini jual beli yang gak baik, kata Aisyah. Kenapa? Ngakal-ngakalin riba. Ngakal-ngakalin riba, mau ngutangin 600 dibayar 800, tapi dengan perantara ada budak tadi hamba saya yang diperjualbelikan. Ini ngakal-ngakalin riba. Jadi ini nggak boleh. Hukum asalnya boleh-boleh aja jual beli, namanya juga jual beli. Cuma ini kesannya mau ngakal-ngakal riba. Dia kasih 600 dibayar 800 gitu kan. Dicarilah medianya adalah hamba sahaya tadi untuk bisa menghalalkan 600 dibayar 800 gitu kan. Nah ini satu daraib. Makanya Aisyah nggak membolehkan. Makanya mazhab Hambali juga termasuk yang tidak membolehkan. Ya, kenapa? Karena berpeluang orang ngakal-ngakal riba. Makanya mazhab Hambali berdasarkan hadis ini, mazhab Hambali ya mengatakan bahwa jual beli kredit itu masuk kategori riba. Kenapa? Karena bisa jadi peluang orang ngakal-ngakal riba dengan begitu. Ya, jual beli kredit harganya dinaikin, itu menurut mazhab Hambali nggak boleh karena sama aja dengan ngakal-ngakal riba. Satu dari karena kalau nggak ditutup, orang nanti ngakal-ngakal riba minjemin 600 bayar 800 gitu kan, dengan cara pakai media jual beli tadi, gitu kan. Nah itu mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i mengatakan dibolehkan selama tidak ada indikasi dia ngakal-ngakal riba. Kalau memang alami jual belinya nggak ada masalah, tapi kalau memang mau ngakal-ngakal riba nggak boleh. Ya. Nah itu dalam mazhab Syafi'i. Contoh yang lain. Ya, terkait dengan apa? Dengan saddut dzara'i. Dalam Islam, orang yang membunuh tidak berhak dapat warisan dari orang yang dibunuh. La yarithul qatil, kata Nabi. Tidak boleh ya, atau tidak dapat warisan orang yang membunuh dari orang yang dibunuh. Kenapa dilarang? Kenapa dilarang dapat warisan? Hukum asalnya kalau dia anak dapat warisan gitu kan. Hukum asalnya. Cuma
Kalau dibolehkan orang yang membunuh dapat warisan dari orang yang dibunuh, ini bapak ya lama banget nih matinya ya. Ada mau butuh duit nih gitu kan ya. Racun aja dah ya. Nauzubillah min dzalik ya. Bisa aja terjadi seperti itu. Ya, antisipasi menutup peluang ya orang melakukan kejahatan maka dilarang. Ya, dilarang dapat warisan. Hukum asalnya seorang anak dapat warisan dari ayahnya. Hukum asalnya boleh-boleh aja tapi dilarang dapat warisan supaya jangan ada yang berinisiatif membunuh orang yang memberikan warisan kepadanya. La ya'lamu qatil, orang yang membunuh tidak berhak dapat warisan dari orang yang dibunuh. Ya, hukum asalnya anak boleh aja dapat warisan dari ayahnya, tapi Nabi cut hak tersebut kalau terjadi pembunuhan. Kalau terjadi pembunuhan, hukumnya berubah. Antisipasi jangan sampai orang mau cepat-cepat dapat warisan, dia bunuh orang yang mewariskan harta kepada dia supaya cepat ini lama nih dapat warisan dia. Jadi itu tindakan preventif di dalam Islam ya. Banyak sekali ya tindakan preventif yang lain yang yang ada di dalam Islam ya, seperti ya termasuk tindakan preventif juga kalau dalam undang-undang ya, undang-undang Indonesia, termasuk undang-undang di Maroko juga waktu saya di Maroko ya. Perceraian itu hanya sah kalau terjadi di pengadilan. Kenapa? Antisipasi jangan sampai banyak rumah tangga bubar. Jadi menyebut kata cerai di luar pengadilan dianggap tidak sah. Jadi itu termasuk tindakan preventif juga ya. Jadi dalilnya apa? Itu satu cara ini ya. Tindakan preventif ya. Sesuatu yang boleh aja hukumnya suami mengucapkan cerai kepada istrinya. Tapi kalau disahkan semua orang mengucapkan cerai, berantakan rumah tangga semuanya ya. Maka undang-undang Indonesia, undang-undang Maroko sama ya. Saya waktu di Maroko juga seperti itu juga ya. Perceraian hanya sah jika terjadi di pengadilan. Menyelamatkan rumah tangga yang banyak bubar ya. Banyak bubar gara-gara ceplas-ceplos kalimat talak gitu kan. Contoh lagi tindakan preventif ya, di dalam hadis Nabi melarang perempuan melakukan perjalanan jauh tanpa disertai mahram. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafir qawma thalathin illa ma'a dhi mahram. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ya melakukan perjalanan jauh lebih dari 3 malam melainkan disertai mahram. Kenapa? Karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena perempuan keamanannya tidak terjamin kalau dia melakukan perjalanan sendiri. Maka daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Islam melarang melakukan perjalanan jauh lebih dari 3 malam. Lebih dari 3 malam itu artinya jauh perjalanannya. Ya. Illa ma'adi mahram, kecuali setelah mahram ya. Kemudian di dalam Islam juga dilarang kita menjual nahaan Nabi an bai'il gharar, menjual barang yang tidak jelas, menjual barang yang tidak jelas, menjual kucing dalam karung gitu kan ya, menjual buku terbungkus ya, beli dulu baru boleh dibuka Pak gitu kan. Nah, itu nggak boleh dalam Islam. Kenapa? Ya, akan berakibat sengketa nanti. Loh, ternyata bukunya jelek, kertasnya jelek gitu kan ya, isinya pun nggak bagus gitu kan. Nah, ini ya. Jadi makanya dalam Islam Nabi mengatakan nahan Nabi an bai'il gharar, Nabi melarang jual beli yang tidak jelas karena potensi sengketa nanti. Ya, jadi berantem nanti. Dalam Islam juga tidak boleh menjual barang di atas harga pasaran. Ya, kecuali kita minta ridho kepada pembelinya. Pak, ini handphone harganya pasarannya 1 juta. Saya mau jual sama Bapak 1,5 juta atau 2 juta. Minta ridho sama dia, kasih tahu. Kenapa? Nanti dia akan bandingkan dengan harga orang lain. Setelah dibeli, waktu dia udah beli gitu kan ya, udah dibeli, udah bawa pulang gitu kan ya. Loh, ini ternyata 1 juta, dia beli sama dia 2 juta. Berhak dia balikin. Itu dia punya hak khiyar dalam Islam. Kenapa? Karena menyebabkan orang ya nggak puas, tidak ridho dia dijual, dibeli barang di atas harga orang lain, di atas harga pasaran. Waduh, dia nipu aneh nih ya. Kalau begitu selisih harganya haram buat penjualannya. Selisih harganya
haram buat dia karena dia nggak ridho. Dia nggak ridho, walaupun nggak ridhonya datang belakangan. Baru boleh kalau ente kasih tahu dari awal. Maaf, ini harganya pasarannya 1 juta. Orang lain jualnya 1 juta semua. Ane mau jual sama ente 2 juta. Lo kok 2 juta? Ane mau minta tolonglah sama ente, ane lagi butuh duit gitu kan. Minta ridho sama dia. Oh iya nggak apa-apa. Kalau ente mau minta nggak apa-apa, ane kasih dah 5 juta pun ane kasih. Alhamdulillah. Jadi itu nggak boleh dalam Islam ya. Kita menjual barang di atas harga pasaran kecuali kita minta ridho kepada pembelinya. Kalau kita jual juga, jadi dalam Islam nggak boleh kita memanfaatkan kebodohan orang, ya, memanfaatkan kebodohan orang, kebodohan pembeli. Barang rusak harus jelaskan rusaknya, karena kalau dia tahu rusaknya nanti setelah dia bawa pulang, karena kita belum kasih tahu dia berhak balikin. Kalau kita nggak mau dibalikin, maka selisih harga rusaknya tadi itu adalah haram buat kita. Jadi kalau handphone bagus sekian, kalau handphone rusak sekian, selisihnya itu haram buat kita. Karena kita nggak minta ridho dari dia, gitu kan? Nah itu dalam Islam. Jadi makanya dilarang kita menjual barang yang ada cacat kecuali dikasih tahu cacatnya. Kasih tahu cacatnya apa, gitu kan? Kalau kita tahu, kalau kita nggak tahu lain lagi ceritanya. Berarti kita nggak niat. Tapi kalau kita tahu nggak boleh, gitu kan? Ya, jual mobil bekas second gitu kan, kasih tahu, Pak ini banyak cacatnya Pak ya. Olinya udah agak bocor begini ya. Oh ya nggak apa-apa ya. Jadi yang rusaknya apa? Ini yang saya tahunya ini ya. Ada orang jual beli kayak gitu Pak. Karena kalau nanti pulang, waduh ternyata ini banyak rusaknya gitu kan. Jadi minta ridho sama dia. Atau paling tidak kita secara umum, maaf Pak, karena ini barang second udah pasti banyak cacatnya. Saya minta ridhonya kalau ada Bapak temukan kekurangannya nanti. Oh ya nggak apa-apa. Anda tahu lah namanya second lah gitu kan. Alhamdulillah. Dalam Islam nggak boleh, ya. Jangan sampai dia dongkol di belakang nanti. Ya, kenapa? La wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jangan makan harta di antara kalian secara tidak sah melainkan dengan cara bisnis didasari ridho sama ridho. Penjual ridho, pembeli ridho. Penjual ridho kasih barangnya, pembeli ridho ya dengan harga yang dia bayar. Jadi itu tindakan preventif. Kenapa? Karena kalau dibolehkan, kalau Islam melarang kita memanfaatkan kebodohan orang, maka transaksi dengan orang bodoh itu nggak boleh, nggak sah hukumnya kita transaksi dengan orang. Wah ini orang nggak ngerti harga nih, ya nggak ngerti harga. Ya, ente beli sama ini, kita mau manfaatin dia nggak tahu harga, nggak boleh hukumnya. Tidak boleh memanfaatkan ketidaktahuan orang. Kalau kita manfaatkan ketidaktahuan dia, dosa hukumnya. Jual beli kita nggak sah. Uang yang kita dapatkan, keuntungan yang kita dapatkan haram hukumnya. Ya, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah, kata Allah. Ya, tidak boleh kalian menyerahkan barang kalian kepada orang yang bodoh, yang nggak tahu. Ya, yang Allah sudah berikan amanah kepada kalian. Jadi kalau orang yang bodoh, jelasin sejelas-jelasnya. Ya, Pak, Bapak ngerti handphone, ngerti. Ini handphone sebenarnya ada cacatnya di sini, Pak. Ya. Jelasin sebelum kita jual gitu. Oh Pak ini barang baru, kalau barang baru bisa ya bersih ya. Setahu saya nggak ada cacatnya Pak, karena ini baru. Kalau saya kan jelasin sejelas-jelasnya. Nggak boleh kita memanfaatkan kebodohan orang. Sedekah menutup peluang terjadi sengketa. Ya. Dia nggak ridho setelah kita jual karena ada cacat yang kita belum kasih tahu, maka dia berhak untuk mengembalikan. Ya, atau selisih harga kita kembalikan. Oke, banyak sekali contoh-contoh yang lain terkait dengan sedekah ya. Enggak mungkin saya bacakan semua. Demikian, kalau ada yang mau silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Kalau nggak ada ukuran harganya, nggak ada masalah. Intinya dia jangan sampai bandingkan dengan harga orang lain. Ya, kalau dia nggak ada bandingannya nggak ada masalah. Nanti nggak ada harga pasar nanti. Tapi kalau ada bandingannya, ada yang jual juga barang antik itu, ya, dan kita tahu, kita kasih tahu sama dia. Ya, ini barang antik, ada yang jual juga sih.
harganya segitu, tapi saya mau harganya agak tinggi. Oh, kenapa? Barang saya ini sudah saya rawat, saya ini. Kita minta itu sama dia. Saya bersihin, ya mungkin bapak beli di tempat yang lain mungkin udah kotor karena antik, namanya juga harus memeliharanya. Ini bang, oh iya ya, nggak apa-apa, saya percaya dah, ya saya kasih. Nah, habis itu dia nggak boleh balikin lagi karena kita sudah minta itu dan dia tentang harganya. Ya mungkin bapak nanti dapatnya di tempat lain barang antik ini harganya lebih murah, tapi ya ini harga saya lebih tinggi dari itu. Kenapa? Karena saya pelihara. Saya rapikan gitu kan, saya lap terus gitu kan ya, supaya dia ridho. Kalau udah dijelasin seperti itu, maka dia tidak berhak untuk mengembalikan lagi. Sama dengan kalau barang cacat, ada cacatnya kita udah jelaskan, dia nggak berhak untuk kembalikan lagi. Tapi kalau kita nggak pernah jelaskan, dia temukan nanti setelah dia bawa pulang, maka dia berhak untuk kembalikan. Ada lagi yang mau tanya? Ya silakan. Patung pada pahlawan, boleh nggak? Patuh sama pahlawan. Patuh kepada pahlawan. Pahlawan. Hah? Patung pahlawan. Apa? Patung pahlawan. Oh, patung pahlawan. Begini ya, kan tadi dilarang patung itu khawatir nanti jadi sembahan. Ya. Jadi ya, sebenarnya kalau dilarang ya dilarang hukumnya. Ya. Dilarang hukumnya. Tapi kalau bukan kita yang bangun, kalau kita yang berkuasa jangan bangun. Kalau kita yang berkuasa jangan bangun. Tapi kalau bukan kita yang bangun, penguasa yang bangun ya mereka tak menjawab. Ya, tetap hukumnya nggak boleh. Ya membangun patung atau membuat patung, ya tetap itu termasuk yang dilarang karena itulah awal mula terjadinya orang nyembah patung. Ya karena dibangun patung. Mungkin generasi kita paham itu pahlawan. Tapi nanti generasi setelah kita, mungkin 100 tahun setelah kita nanti mereka menganggap itu sembahan. Ya, maka kita wajib bertanggung jawab. Jadi tetap tidak boleh. Allah Taala. Ya. Ada lagi? Ya. Bagaimana kalau saya bicara tentang itu kepada sesama muslim? Karena saya merujuk pada dua ayat bahwa pertama itu inna dina Islamiyah. Ya. Kemudian di ayat yang lain dimana Allah berfirman, "Maka yang bertanya Ghairul Islam dinan fala yuqbal minhu." ya, barang siapa yang memilih agama lain maka tidak terima. Boleh. Ya, artinya secara Muslim boleh. Kita menyampaikan apa yang ada dalam Al-Quran, nggak usah ditambahin, nggak usah ditambah-tambahin, ya boleh, nggak masalah. Ya, agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam, wajib kita yakini. Kita nggak menyebut agama orang lain, nggak. Kita nggak mengatakan agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam, adapun agama lain itu salah semua, enggak. Kita nggak menyebut seperti itu, ya. Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Semua penganut agama pasti mengatakan begitu. Jadi nggak ada masalah. Yang agama lain silakan ngomong begitu. Ini saya bicara tentang Islam. Nggak bicara tentang agama lain. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu. Yang menginginkan selain Islam sebagai agama, maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita menyampaikan seperti itu kepada sesama Islam. Kita tak menjelekkan. Kalau kita menjelekkan, oh mereka itu apa, oh nyembah gini, enggak perlu berlebih-lebihan. Kita cukup menyampaikan seperti yang ada dalam Al-Quran. Boleh, tidak masalah. Ya, apa yang ada dalam Al-Quran wajib kita sampaikan, Tapi nggak usah berlebihan, nggak usah kita nyebut agama lain, nggak usah. Kecuali Allah sebut di sini. Ya, itu dalam rangka kita menyampaikan ayat. Ya, tapi ya, di sini Allah tadi melarang wala tasubbu, jangan mencela. Gitu kan ya, mencela sehingga menyebabkan orang dongkol, nggak boleh. Ya. Jadi berlebihan lebih daripada apa yang disampaikan Quran. Kalau yang disampaikan Quran wajib kita sampaikan ya. Kita di saat bicara tauhid Tuhan cuma satu gitu kan ya. Secara otomatis
kita mengatakan yang mengatakan Tuhan itu 3 salah, gitu kan? Secara otomatis ya. Jadi kita cuma menyampaikan tauhid Tuhan cuma 1, gitu kan? Tapi nggak usah berlebihan. Kalau Allah sebutkan di dalam Al-Quran, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sudah kafir orang yang mengatakan Tuhan mereka itu adalah 3. Gitu kan disebutkan dalam Al-Quran. Boleh nyampaikan isi ayat. Ya, tapi nggak usah berlebihan. Cukup seperti apa yang disebutkan dalam ayat. Jadi boleh, tidak dilarang ya. Wajib kita meyakini agama yang benar adalah agama Islam. Wajib kita meyakini. Tapi mencaci nggak boleh, mencaci orang lain nggak boleh. Ya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Nggak ada lagi. Oke, kalau nggak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.